tuker-tukeran insight, tuker-tukeran ilmu. Akhirnya aku iseng-iseng bikin di rumah. Pas aku hunting di Pajajaran, harganya tak seindah yang aku bayangkan. Coba semua aja. Tuh, aku kan kaget loh. Bener. Bro, ini kan tempat lu. Nggak boleh ngecilin diri sendiri. Semua itu bisa. Jadi, itu yang nggak bisa antum beli dengan uang. Iya, betul. Donasi Anda hantarkan hidayah Quran ke seluruh dunia. Dukung terus program dakwah Cinta Quran dengan donasi terbaik sahabat. Nah, sekarang sudah jadi bapak. Udah nggak DJ lagi. Alhamdulillah. Terus ceritanya gimana antum jadi pengusaha? Kan nggak mudah juga. Iya, itu dunia baru. Antum punten ya, kan mungkin bukan track record pengusaha. Betul. Berani antum memulai. Itu gimana ceritanya Hafa Kitchen? Nah, proses bikin Hafa itu adalah bagian dari proses pas aku pindah ke Bogor. Iya. Kan masih syuting tuh saat, alhamdulillah. Oh iya. Masih syuting, tapi ibaratnya gini nih. Gue pindah ke Bogor. Masih Manchester ya. Gue pindah ke Bogor, terus gue nggak punya temen di Bogor. Ngapain ya? Belajar dunia kopi gitu. Aku belajar dunia kopi di Bogor. Temen aku yang ngajarin aku kopi itu Razi. Si Razi. Oh, si Razi. Razinya Feby. Iya. Razi. Karena aku pikir dia kan anak keturunan. Ini Pakistan nih Arab. So aku pikir kayak gue masuk ke situ nggak terlalu sulit gitu. Aku mikirnya gitu. Terus kan teman-teman dia anak-anak Empang gitu kan. Aku pikir kayaknya kalau gue bergaul sama mereka gue nggak terlalu sulit beradaptasi nih gitu ibaratnya. Kan maksudnya kayak males juga Ustaz di seumur aku kayak bergaul tapi kayak pengen beradaptasi lagi aku males sejujurnya gitu. Akhirnya Razi ngajakin ngobrol-ngobrol ke teman-teman pengusaha kopinya gitu. Mulai kenalan, mulai ngobrol, mulai tuker-tukeran insight, tuker-tukeran ilmu. Akhirnya aku iseng-iseng bikin di rumah. Bikin di rumah pakai manual. Emang antum suka ngopi? Suka. Oh. Bikin di rumah, jualan via Gojek. Dulu nama brandnya udah Hafa. Oh, memang Dulu Hafa. punya brand namanya Cuma Hafa. by Gojek aja. By Gojek ngambil pick up-nya di rumah. Dulu yang pas tinggal di Dewi Kunti itu. Pick up di rumah. Mulai dari 20 gelas, terus ke 50 gelas. Alhamdulillah sampai ke 100 gelas. Alhamdulillah. Orderannya. Cuma via Instagram. Makanya ini kopi saya udah habis. Alhamdulillah. Enak banget kopinya di Hafa nih beneran. Nah, mulai istriku bilang, ya udah kalau gitu kamu seriusin, kata dia. Udah deh pelan-pelan, nanti syuting mulai bergeser ibaratnya gitu. Tapi kalau di Bogor kamu harus cari tempat, kata istriku begitu. Kan istriku anak Bogor gitu. Jadi dia tahu lah ibaratnya main di Bogor. Cari-cari tempat tuh Ustaz, cari-cari. Sebagai anak Jakarta, aku pengennya Bogor is Pajajaran. Gitu dong, sebagai anak Jakarta gitu. Pas aku hunting di Pajajaran, harganya tak seindah yang aku bayangkan. Wah, ini kok kayak di Tebet harganya gitu. Wah, di mana lagi ya gitu. Ngobrol lagi sama Razi. Kan kebetulan Razi kan coffee shopnya di Bang Baru. Kata Razi, lu coba di Pandu Raya, Hat. Muter-muter di Pandu deh gitu. Itu Pajajaran kedua. Ya, ibaratnya ini second city-nya nih, Hat gitu. Kalau Jakarta punya Tebet, ini ibaratnya punya Senopati nih gitu, ibaratnya gitu. Ya udah, aku hunting-hunting di seputaran Pandu Raya ini, kenalan sama Mas Ikhwan. Mas Ikhwan nih yang sekarang jadi partner aku. Mas Ikhwan itu kan Daily Catering. Oh iya, punya Daily Catering. Lah tempat ini dulu saya sering kajian di sini. Iya, namanya Daily Cafe kan Daily dulu. Cafe. Nah, Mas Ikhwan nanya sama aku, lu mau bikin apa? Bikin coffee shop, Mas. Begini. Konsep lu apa? Ya kedai kecil-kecilan lah, katanya gitu. Aku bilang begitu. Yaudah tuh tempat gua aja setengah lu pakai, kita bagi dua. Serius nih aku bilang gitu. Iya tuh setengah aja bagi dua. Tapi lu gambar dulu ya, cari tukang gambar supaya kita bagus bikin ininya. Cari tukang gambar, ngegambar. Pas ngegambar kan setengah nih. Tadi itu cuma area bar. Setengah. Pas presentasi ke Mas Iwan, kata Mas Iwan, kecil ya, ntar nggak ada tempat duduknya. Ntar kalau orang ngerokok nggak ada tempat ngerokoknya, apalagi kopi. Akhirnya nggak setengah, semua deh. Kata Mas Iwan, coba semua aja. Tuh, aku kan kaget loh. Bener. Ya Bro, Allah, rezeki ini kan tempat lu. Tapi kalau lu mau kasih gue semuanya, kata dia gitu. Ini teman-teman rezeki setelah nikah beda. Iya, betul. Aku ngerasa itu. Rezeki kata Mas Iwan, udahlah bismillah aja, kita sekalian kasih konsep yang baru di Bogor, kata dia gitu. Aku diskusi sama istri aku, kata istri aku. Nah, pilihannya cuma dua, kata dia. Kalau kamu mau hadir di kota Bogor, kalau kamu buka kecil, yaudah kamu buka kecil aja kedai. Tapi kalau kamu pengen ekspansi serius,
kamu buka yang besar tapi kamu harus in charge kata dia. Kalau kamu nggak in charge jangan, bahaya kata dia. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Aku ngomong sama Mas Iwan, discuss. Aku bilang sama Mas Iwan, bro, oke deh, gua ambil ini semuanya. Iya udah dulu gambar dulu, bikin yang bagus, yang keren. Gua bantu di, ibaratnya Mas Iwan tuh jadi orang belakang layar, kasarnya gitu. Lu yang tampil hat ke depan, gue yang bikinin makanan apa kan, karena kan pengalaman dia di situ gitu. Udah nih Sat, akhirnya jadi nih Sat kotak ini semua. Gambar dong, pas gambar awalnya nilai investasinya tuh dari berapa gitu ya. Tiba-tiba membengkak kan gitu. Iyalah pasti, ada ini kurang. Iya, membengkak kan. Apalagi ini coffee shop pertama aku. Jadi masih BM. Masih banyak maunya gitu. Pengen ini, pengen itu, alatnya pengen ini, masih pengen begitu gitu. Ya udah deh kata Mas Iwan, udah deh lu bismillah aja lu jalanin, gua support dari belakang. Jadi aku ngehandle Hafa ini bener-bener dari nol sampai kayak waktu pas dibangun tuh aku tungguin di bangunannya. Nah, kayak aku pengen tahu nanti jadinya kayak Tapi gini. keren sih, menariknya gini, antum tuh anak DJ, bisa, sinetron bisa, pengusaha bisa. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang menarik yang kita teman-teman bisa ambil dari beliau. Nggak boleh ngecilin diri sendiri. Semua itu bisa kalau kita mau. Iya betul. Manjada wajada. Ya kan? Siapa sungguh-sungguh kata Allah apa? Dia dapat. Saya belajar dari antum nih itu. Sinetron. Itu kan nggak mudah. Iya betul. Ngapalin teks segala macam itu bisa. Anak DJ bisa. Jadi pengusaha bisa, dan sekarang dengan kabar udah 3 cabang. Alhamdulillah sekarang cabang 3 di Bogor, di Ciawi, di Puncak. Wah, Masya Allah. Ciawi itu kebetulan karena rumahnya Midah. Terus dia punya lahan, tadinya nggak dipakai, terus kayak udah bikin coffee shop aja di situ gitu. 2 di situ, satu lagi di Cirebon. Oh, kenapa kok tiba-tiba ke Cirebon? Nah, di Cirebon dapat referensi dari teman. Nah, di Cirebon juga luas, hampir 1000 meter bahkan di Cirebon. Akbar, itu gede banget. Outdoornya juga luas. Di mana di kotanya? Di kota Cirebon. Masya Allah. Nah, alhamdulillah tuh Ustaz, ya insya Allah nanti pengen cabang keempat, doain mudah-mudahan bisa hadir di kota-kota terdekat. Kota-kota terdekat, nah mesti ngerahasiain dia. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Nah, ini ngobrol-ngobrol sekarang pandemi nih. Apa yang antum rasain? Ya kalau dibilang kena dampak jelas gitu. Kerasa, apalagi kan kita usaha retail ya. Usaha retail apalagi lah. Ujungannya orang. Iya, orang urusannya. Tuh harus tutup outlet, tutup. Ya, aku sih berusaha patuh aja lah gitu. Berapa lama tutup? Tutup outlet 3 bulan. 3 bulan ya sebagai seorang pengusaha. Karyawan? Nah, karyawan alhamdulillahnya Ustaz, mudah-mudahan ini juga bisa jadi insight buat teman-teman. Aku alhamdulillah tidak mengurangi karyawan, tapi aku bikin shifting gitu. Jadi kayak sehari masuk, sehari enggak, gantian sama teman-temannya. Dan aku make a deal sama karyawan-karyawan aku yang maksudnya umurnya udah 40 ke atas. Dan dia kayak, karena karyawanku ada yang kayak dia tinggal di Depok, terus dia tinggal di Bekasi. Gitu. Kan dia harus naik kereta kan waktu itu. Aku bilang ke dia, kalian di rumah, tapi kalian tetap terima gaji pokok. Aku bilang gitu. Alhamdulillahnya kalian tetap terima gaji pokok. Jadi ibaratnya buat kalian hidup ada deh gitu ibaratnya. Tapi yang tinggal di Bogor, aku minta gantian masuk. Tapi aku minta komit sama mereka. Kayak contoh Senin si A masuk. Kan Selasa si A libur. Pas lo libur, lo bener-bener di rumah. Jangan lo main keluar gitu ibaratnya. Kalau lo main keluar, sorry to say, lo harus leave dari sini. Gitu aku bilangnya begitu. Dan alhamdulillahnya mereka semua mau komit. Gitu. Dengan asumsi dia tetap bekerja, tetap dapat income. Cuma lo jaga diri deh. Gitu ibaratnya. Aku minta ke merekanya begitu. Dan itu aku berlakukan di semua cabang. Nah, begitu mulai ibaratnya buka setelah new normal lah ya. Buka setelah new normal kan kursi dibikin jarak dan lain-lain. Ya kita ganti target lah akhirnya gitu. Ya kita nge-reach target juga orang-orang yang memang harus WFH di rumah, harus apa. Kita bikin produk-produk yang kirim-kirim gitu. Yang ibaratnya makanya putar otak gitu ya? Putar otak lah gitu. Makanya pas kemarin COVID itu kita bikin brownies. Karena kan coffee shop lain udah pada bikin kopi literan. Kita pikir kayak
kita bikin pembedanya apa ya? Kita bikin cake-nya deh gitu. Jadi lo bisa tetap nikmatin Tapi di literan rumah. ada juga. Literan tetap bikin, tapi kayak jagoannya kita sebenarnya bukan si literan itu waktu pas Covid. Jagoan kita bahkan si brownies-nya. Jadi yang kita highlight terus di Instagram tuh si brownies-nya gitu. Bahkan sampai kirim ke teman-teman musyawarah juga aku kirimin. Saya juga dapat tuh. Jadi itu yang kita Belum highlight. di endorse udah habis. Kode minta lagi. Iya, tak pulang bawa ya. Itu yang kita highlight. Jadi aku sebagai seorang pengusahanya sebenarnya ya aku juga pengen tetap berusaha mempertahankan eksistensi brandnya. Tapi di luar semua itu aku juga tetap mikirin gimana caranya karyawan-karyawan tetap masih bisa kerja dengan baik. Masih bisa ibaratnya mereka punya income lah. Walaupun secara income pasti mereka juga akan berkurang. Karena aku bilang sama mereka, toh outlet juga income-nya kan berkurang gitu. Aku bilang. Jadi ya aku bilang bukan mau kita. Bukan mau kita ya, balik lagi bukan mau kita. Jadi ya gue minta lo pada semua kuat, tahan. Gue juga akan berusaha tahan, aku bilang. Tapi kalau kaliannya juga ibaratnya nggak mau support gue gitu ya, gue juga sulit nanti buat mempertahankan kalian. Alhamdulillahnya merekanya semua pada baik-baik banget, masya Allah deh, alhamdulillah baik-baik gitu. Karyawan-karyawanku masya Allah pada soleh-soleh. Karyawan baik-baik itu juga tanda keberkahan. Amin. Jadi istri baik itu keberkahan. Anak baik itu keberkahan. Jadi itu yang nggak bisa antum beli dengan uang. Iya, betul. Antum punya uang banyak. Betul. Punten ya, tapi anak hamil di luar nikah. Aduh. Antum punya uang banyak, ya. Tapi istri maaf ya, jalan sama cowok lain. Betul. Apa artinya gitu? Nah itu yang namanya berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Temannya baik, istrinya baik, bisnisnya baik, karyawannya baik-baik. Alhamdulillah. Punya partner juga alhamdulillah baik banget masya Allah. Jadi terus aku dapat circle yang menurut aku kayak ini circle baru buat aku. Kayak dipindah ya. Circle baru buat aku, tapi aku dapat supportnya banyak gitu loh, Sat. Dapat support ilmu, dapat support kegiatan, dapat support usaha. Jadi aku ngerasanya kayak once gue pindah ke Bogor yang notabene tadinya aku agak sedikit mengkhawatirkan pas aku pindah ke Bogor. Wah, aku malah jadi bukan orang sini, bukan anak sini. I'm happy here, terus gue dapet lingkungan yang bagus buat gue, circle-nya positif semua gitu. Alhamdulillah. Untuk sesuatu hal yang pasti datang ya, bisa malam ini, bisa besok pagi. Pertanyaan saya, apa yang udah antum siapkan itu? Aduh. Kan itu pasti kan? Iya.